Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu untuk tugas mata kuliah, pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Di sini kelompok satu ada saya Muhammad Fauzir Rahman dan ada Selo Jumadiko, ada Ihsan Julfikar dan Rido. Jadi di sini kami membuat, makalah, dengan judul implementasi layanan cloud. Eee Jadi, tugas kami adalah, implementasi penggunaan layanan cloud. Makalah ini menguraikan bagaimana komputasi awan mengubah landscape bisnis dan teknologi, serta menyediakan akses mudah, skalabilitas, dan efisiensi sumber daya komputasi melalui internet. Latar belakang dan rumusan masalah, teknologi informasi telah berevolusi, sehingga komputasi tradisional membutuhkan investasi besar dan pemeliharaan rumit. Seringkali, ini menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien. Untuk rumusan masalahnya adalah, peran model layanan cloud, itu ada SAS, ada PaaS, dan IaaS, entar akan kita jelaskan. Dan kedua adalah komponen arsitektur cloud dan virtualisasi. Ketiga, manajemen sumber daya cloud. Dan yang keempat, tantangan dan solusi keamanan cloud. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh, Mas Selo. Di slide kali ini saya akan menjelaskan definisi dan karakteristik cloud computing. Cloud computing adalah model akses jaringan sesuai permintaan ke sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasikan, disediakan, dan dilepaskan dengan cepat. Yang pertama adalah on-demand self-service, penggunaan memprovisikan kemampuan komputasi secara sepihak, jadi tanpa interaksi langsung dengan penyedia. Kemudian Boardnet for Access, kapabilitas tersedia melalui jaringan standar, dapat diakses dari berbagai perangkat. Kemudian resource pooling, sumber daya dikumpulkan untuk banyak pengguna atau multi tenancy. Kemudian ada rapid elasticity, kapasitas disediakan dan dilepaskan secara elastis, jadi sehingga kapabilitas dapat ditambah atau dikurangi secara elastis sesuai kebutuhan. Kemudian ada measure service, sistem mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi, penggunaan sumber daya dikontrol dan diukur biasanya berbasis konsumsi atau pay as you go. Jadi, cloud computing ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi dengan karakteristik yang unik yang membedakan dari model komputasi tradisional. Kemudian di slide ini saya akan menjelaskan model layanan cloud-nya. Model layanan cloud ada tiga. Model layanan cloud ini menentukan tingkat kontrol pengguna atas sumber daya komputasinya. Jadi yang pertama ada model layanan cloud IaaS atau infrastruktur as a service, di mana memberikan infrastruktur dasar seperti VM atau virtual machine, kemudian penyimpanan dan jaringan. Jadi pengguna bertanggung jawab mengelola sistem operasinya atau OS-nya, kemudian aplikasinya. Kemudian contohnya adalah Amazon EC2. Lalu yang kedua adalah model layanan cloud PaaS atau platform as a service. Jadi menyediakan lingkungan pengembangan aplikasi. Penyedia cloud mengelola infrastruktur sehingga pengguna hanya fokus untuk menulis dan menjalankan kodenya. Contoh adalah Google App Engine. Lalu ada model yang ketiga, model SaaS atau Software as a Service, di mana memberikan perangkat lunak siap pakai dan bisa diakses via internet. Semua aspek dikelola oleh
penyedia dan pengguna hanya memakainya saja. Contohnya adalah Gmail. Nah, intinya adalah model layanan cloud ini menentukan sejauh mana pengguna mengontrol dan bertanggung jawab atas komponen sistem. Semakin mengarah ke SaaS, maka semakin sedikit kontrol teknis pengguna, tetapi semakin mudah digunakan. Lalu saya akan menjelaskan model penyebaran cloud. Eh, di slide ini akan membahas cara cloud computing diterapkan dan dibagikan kepada pengguna. Yang pertama ada public cloud, jadi layanan cloud yang ditawarkan melalui internet dan dapat diakses oleh umum. Contohnya adalah AWS, kemudian ada Google Cloud. Kemudian yang kedua ada model penyebaran cloud secara private cloud, di mana infrastruktur cloud eksklusif untuk satu organisasi dikelola sendiri atau pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada eh, model penyebaran cloud hybrid cloud. Ini kombinasi antara public cloud dan private cloud. Jadi kombinasi dua atau lebih infrastruktur cloud yang terhubung. Kemudian yang keempat ada community cloud. Jadi model penyebaran cloud ini dibagi oleh beberapa organisasi dengan kepentingan bersama. Misalnya untuk lembaga pendidikan dan komunitas riset. Oke, terima kasih untuk Mas Elo. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide arsitektur dan virtualisasi cloud. Jadi, apa itu arsitektur cloud? Arsitektur cloud adalah komponen dan koneksi untuk membangun teknologi cloud computing. Apa saja komponen utamanya? Yaitu diantaranya adalah front-end, back-end, dan jaringan. Front-end sebagai perangkat klien dan antarmukanya, back-end sebagai hardware dan software penyedia layanan, dan jaringan menghubungkan di antara keduanya. Peran virtualisasi sendiri diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya efisien, isolasi dan stabilitas, provisi yang cepat, dan migrasi tanpa gangguan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide manajemen dan sumber daya cloud, di mana pengelolaan lingkungan cloud memastikan layanan selalu tersedia dan efisien biaya. Nah, di antaranya itu bisa untuk perencanaan kapasitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan dan memanfaatkan skalabilitas elastis, termasuk penyediaan otomatis scaling dan asset instance. Dan juga pemantauan kinerja, yaitu memastikan SLA terpenuhi melalui pemantauan CPU, memori, jaringan log, dan metrik. Otomasi sendiri itu adalah komponen penting dalam efisiensi cloud yang meliputi auto scaling, manajemen patch, dan infrastruktur as kode. Yes. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi keamanan cloud, di mana keamanan adalah fokus utama dari kita karena data diproses di luar kendali pengguna. Isu utamanya adalah hilangnya kontrol data, ancaman multitenansi, dan kepatuhan regulasi. Bagaimana mekanannya? Nah, mekanisme keamanan itu adalah biasanya enkripsi data saat transit dan diam. Kemudian ada kebijakan akses, yang contohnya ada IAM dan least privilege, dan proteksi data. Bisa dengan cara backup, DR, atau login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rido. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang model tanggung jawab bersama. Konsep fundamental dalam keamanan cloud membagi tanggung jawab antara penyedia dan pelanggan. Bagi penyedia cloud atau CSP, bertanggung jawab atas keamanan dari cloud, multi-infrastruktur fisik, virtualisasi, dan ketersediaan layanan. Terus bagi pelanggan, bertanggung jawab atas keamanan di dalam cloud, seperti data, platform, aplikasi, konfigurasi jaringan, atau dan IAM yang mengelolaan identitas dan akses. Selanjutnya ini adalah kesimpulan dan saran dari kami.
Kesimpulannya adalah cloud computing merevolusi komputasi dengan fleksibilitas dan keterjangkauan. Terus ada virtualisasi, manajemen sumber daya, dan keamanan adalah kunci keberhasilan. Kemudian ada saran dari kami. Yang pertama itu audit keamanan. Lakukan audit keamanan cloud secara teratur. Yang kedua, investasi pelatihan, latih tim dalam manajemen sumber daya cloud dan otomasi atau IAC. Terus yang ketiga, pilih model layanan yang tepat. Pilih model seperti SaaS atau IaaS atau IaaS yang sesuai dengan kebutuhan kontrol dan prioritaskan keamanan data. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Atas perhatian, sekian dan terima kasih.